Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Praspaloza, NIM 22010100104. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Analisa Perilaku Konsumen. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana customer journey dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumen. Customer journey merupakan pemetaan seluruh proses pengalaman konsumen mulai dari pengenalan suatu produk hingga menjadi pelanggan yang loyal. Dengan memahami customer journey, perusahaan dapat mengetahui yang pertama yaitu kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, perusahaan dapat tahu apa saja hambatan yang biasanya konsumen tidak jadi membeli produk tersebut. Yang ketiga, alasan konsumen dalam membeli kembali produk tersebut ataupun berpindah membeli produk ke kompetitor yang lain. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, membuat kebiasaan konsumen juga ikut berubah. Yang sekarang cenderung lebih sering belanja melalui website ataupun e-commerce. Dan berikut ini adalah tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah awareness, yang dimana konsumen biasanya melihat iklan dari media sosial. Dan yang kedua ada consideration, konsumen akan mencari produk tersebut lewat marketplace melalui search engine seperti Google ataupun browser. Dan yang ketiga ada purchase atau pembelian. Konsumen membeli produk melalui e-commerce ataupun melalui website. Dan yang keempat adalah retention, membuat konsumen lebih ingat ke brand atau produk kita melalui diskon, promo ataupun bonus yang tertera. Dan yang kelima adalah advocacy. Jika konsumen puas ataupun telah terkesan pada produk ataupun sesuatu yang kita tawarkan kepada mereka, mereka akan merekomendasikan produk kita atau brand kita kepada teman atau bahkan orang yang mereka kenal. Untuk contoh ilustrasinya adalah sebuah brand sepatu yang memiliki website dan setiap bulannya memiliki pengunjung yang banyak, akan tetapi untuk penjualan pada produk sepatu tersebut tidak memuaskan. Dan rata-rata konsumen itu berhenti pada tahap pembayaran. Disinilah pentingnya peran customer journey. Jika kita analisis, banyak konsumen yang telah berhenti di halaman pembayaran. Berarti ada yang salah pada metode pembayaran, mungkin terlalu rumit ataupun pilihan pembayaran yang terlalu sedikit. Jika hal tersebut yang terjadi, perusahaan dapat mengatasinya dengan melakukan penyederhanaan pada metode pembayaran agar tidak terlalu rumit dan mudah dipahami oleh konsumen. Dan juga perusahaan dapat menambahkan pilihan metode pembayaran yang dapat menjadi variasi sehingga bisa banyak menjangkau konsumen-konsumennya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa penting bagi perusahaan dalam memahami pengaruh budaya? Jawabannya adalah karena budaya mencakup nilai hidup, kebiasaan konsumsi, dan cara konsumen memandang suatu produk. Tanpa memahami budaya, suatu brand akan gagal pada pasar globalnya. Yang biasanya strategi budaya tersebut banyak dilakukan pada makanan cepat saji seperti yang biasanya di Indonesia. Produk dapat menyesuaikan menu dengan menu yang halal, tambahan nasi ataupun sambal. Yang di Jepang biasanya produk-produk tersebut menyesuaikan dengan porsi yang kecil, kemasan yang rapi, dan juga rasa yang cenderung lebih light atau ringan. Dan juga di Timur Tengah, biasanya brand melakukan promosi pada hari atau bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan. Dengan strategi yang telah disesuaikan tersebut, perusahaan atau brand dapat lebih diterima di pasar dan meningkatkan kepercayaan pada konsumen serta dapat menambahkan loyalitas pelanggan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual.
Yaitu jawabannya adalah karena pemasaran visual memberikan kesan pertama pada konsumen sebelum mereka membeli produk tersebut. Elemen-elemen yang harus kita perhatikan pada brand ataupun produk kita pada strategi pemasaran visual, yaitu meliputi warna, desain kemasan, tampilan website ataupun e-commerce tempat kita menjual produk tersebut, dan juga foto ataupun promosinya. Untuk contoh kasusnya seperti brand kopi lokal yang biasanya kemasan produk mereka hanya kemasan polos saja di bagian kemasannya, dan mereka rebranding kemasan tersebut menjadi lebih berwarna dan lebih menarik, serta mereka gencar mempromosikan produk mereka di media sosial seperti Instagram ataupun Facebook. Nah, strategi tersebut dapat mengubah persepsi konsumen yang tadinya hanya menganggap brand kopi ini hanya sekedar brand produk lokal biasa, dan mereka mengubah persepsi mereka bahwa produk kopi tersebut adalah produk kopi yang niat serta kekinian dan relevan. Dan hal ini juga dapat memperluas pangsa pasar produk mereka yang pada awalnya hanya mendapatkan pelanggan dari orang-orang lokal. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan audiens yang lebih luas lagi, bisa mencakup anak-anak muda ataupun remaja. Baiklah, mungkin hanya itu saja jawaban singkat yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.